Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, saya percaya kita dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Mari kita kembali bersama-sama pagi ini menghadap Tuhan, menaikkan syukur dan pujian kita untuk kasih setianya. Mari persiapkan dirimu Bapak Ibu Saudaraku, kita teduhkan hati kita. Satu firman Tuhan mengawali doa kita pagi ini dari Mazmur 118 ayat 24 berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ini adalah hari Tuhan yang Tuhan jadikan. Mari kita naikkan syukur dan pujian kita. Teduhkan hatimu, tenangkan jiwamu, kita berdoa. Haleluya. Bapa yang mulia, Bapa yang agung, maha bijaksana, yang menjadikan hari yang baru bagi kami dan terus menyertai, memberkati, mengasihi kami dengan cara-Mu yang sempurna setiap hari. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu. Pagi ini dan sepanjang hari ini kami mau terus naikkan syukur kami, pujian pengagungan kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan melawat setiap kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, sahabat kami, semua orang-orang yang kami kasihi, dimanapun mereka berada, yang juga mengikuti doa pagi ini. Tuhan memberkati, Tuhan melawat. Terima kasih. Doa pagi ini hanya bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan saja. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, teduhkan hatimu dan arahkan pandangmu hanya kepada Tuhan. Mari bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru, buat kasih setiamu, buat kemurahan-Mu. Haleluya. Mari saudaraku nikmati pagi ini dalam hadirat Tuhan. Naikkan pujian sembah kita. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Terima kasih buat kasih setiamu, buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku.
berseru, berharap dalam Yesus. Naikkan pujian kembali dari awal, saudaraku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Di dalam Tuhan kami tak akan pernah goyah. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan. Amin. Dia setia, saudara. Setia menopangku, berseru, berharap dalam ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah hidupku selamanya bersama Tuhan. Kau kekuatanku, Kau pertolonganku. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih, sebab tak Kau biarkan kami goyah dan terjatuh. Bahkan ketika kami terjatuh, Engkau angkat kami, Engkau angkat kami, Engkau tegakkan kami, Engkau menguatkan kami untuk melalui setiap badai pencobaan di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik, terima kasih. Mari saudaraku, teman-teman sekalian, sembah Tuhan, bermazmur, bersyukur bagi Dia. Naikkan ucapan syukurmu pagi ini, sebab Dia Allah yang layak dipuji, disembah. Beri yang terbaik pagi ini, syukurmu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Kau yang terbaik, Kau terindah Tuhan. Terima kasih, Kau gunung batu, persembunyian kami, pertolongan keselamatan kami. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur. Terima kasih, sebab Engkau saja yang layak, sebab Engkau saja yang layak untuk kami sembah, untuk kami puji. Terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk kemuliaan-Mu yang terus Kau nyatakan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Lagi lebih sungguh saudara. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, sungguh Kau hebat Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bersama katakan, di hidupku, di hidupku. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini kita akan
merenungkan bahwa iri hati itu akan membinasakan seseorang dan merugikan banyak orang. Karena di Alkitab banyak sekali peristiwa seperti itu. Biarlah pagi ini siapapun kita disadarkan bahwa kita tidak boleh iri kepada siapapun. Ya, terutama dalam hal pekerjaan Tuhan, kita tidak boleh iri. Tuhan mau pakai si A, si B, si C ya terserah Tuhan saja. Ya. Oke, kita tundukkan kepala lebih dulu. Yuk. Bapa di surga, ajari kami terus Tuhan, setiap pagi. Kami percaya berkat-berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Biarlah di pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu yang pastinya membersihkan hati kami, pikiran kami. Membuat kami hidup suci. Tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama dengan orang-orang pendahulu kami ya Tuhan. Terima kasih. Mohon urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya sejak awal dunia ini diciptakan, itu kita sudah mendapatkan pelajaran yang sangat amat penting, yaitu jika seseorang punya rasa iri hati, saudara. Wah, ini sumber bencana ini. Jadi iri membawa bencana itu bukan hanya sekedar semboyan atau quote saja, tapi kebenaran di Alkitab itu jelas sekali. Alkitabiah, logis dan aplikatif, saudara. Ya, contohnya yang pertama, Kejadian 4 ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Lalu Kain menjadi sangat marah. Nah ini sumber bencana, saudara. Ketika Kain ditolak persembahannya oleh Tuhan, mestinya ia introspeksi diri. Kenapa persembahannya ditolak? Kenapa adiknya Habel persembahannya diterima? Mestinya ia introspeksi diri. Tapi ia menyalahkan adiknya. Tidak logis kan, saudara? Nggak nyambung kan? Nah, yang salah dirinya sendiri, tapi ia menyalahkan adiknya. Hari ini banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Di jalan raya yang motor, yang rempet mobil. Mestinya ia minta maaf. Tapi malah ia marah-marah sama yang punya mobil. Padahal yang punya mobil lagi diam. Parkir misalnya. Kan ini tidak logis ya. Ini menunjukkan di dalam dirinya itu sebenarnya ada persoalan yang serius sekali, iri hati. Jadi tindakan menjadi tidak logis dan jahat sekali. Orang-orang yang seperti ini iri hati, ia bisa ke neraka loh, saudara, kalau tidak bertobat. Ya, di Alkitab sudah diajarkan. Akhirnya Kain membunuh Habel dan Kain dikutuk Tuhan. Jelas menjadi jahat kan? Akhirnya meskipun ada pengampunan, tapi segala perbuatan harus dipertanggungjawabkan kecuali bertobat sungguh-sungguh. Ya, kan begitu ya. Bencana yang pertama kali, pembunuhan yang pertama kali itu justru ada di Eden. Bayangkan, akarnya apa? Akar masalahnya iri hati. Kain tidak rela adiknya yang sukses dibandingkan dia. Ya, ada banyak orang hari ini iri hati dengan orang lain yang sukses. Iri dengan orang yang lebih dipakai di dalam pelayanan. Iri dengan orang-orang yang diangkat Tuhan. Iri. Mestinya setiap orang jangan iri, bercermin diri. Kalau Tuhan belum pakai aku karena apa ya? Kalau aku belum pantas, ya nggak apa-apa, belajar saja. Kenapa mesti iri? Iya kan? Lucifer juga jatuh karena iri. Ia berkata yang ingin naik di ketinggian, mengatasi bintang-bintang Allah. Ia ingin menyamai yang maha tinggi. Iri. Ia mau punya kekuasaan yang sama. Ya. Di mana-mana sama, iri itu menghancurkan, saudara. Jangan sampai iri-iri seperti ini ada di gereja juga, jangan. Ya, karena itu pekerjaan Tuhan. Nanti saudara bisa dikutuk Tuhan, dihancurkan Tuhan. Ya. Contoh lain di Alkitab. Saudara-saudara Yusuf iri dengan Yusuf. Sebab Yusuf disayang orang tuanya.
Kan mestinya kalau adik kita disayang orang tua, ya kita senang kan? Lah kok iri? Malah membuang Yusuf. Ya, ada yang berusaha membunuhnya. Kan begitu. Ini benar-benar tidak masuk akal. Iri hati itu kejahatan. Bayangkan, kalau kita melihat orang yang sengsara, kita ikut sengsara nggak? Sedih nggak hatinya? Atau malah senang? Banyak orang ya, kalau lihat orang gagal, senang banget. Tapi kalau lihat orang sukses, iri hati. Padahal ia tidak mampu juga kalau diberi kesempatan. Belum waktunya maksudnya. Ya, ini sangat merusak iri hati ini. Orang Farisi iri kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena semua orang lebih suka datang kepada Tuhan Yesus dibandingkan ke mereka. Sebab mereka itu tidak punya kasih, tidak menarik. Sedangkan Tuhan Yesus menarik, orang berdosa pun datang karena dosanya diampuni. Kan begitu. Iri hati akhirnya membunuh Yesus. Kan gitu kan? Iri itu sumber dari maut loh, saudara. Kenapa? Saudara tahu nggak kalau seseorang iri hati, fokusnya adalah orang lain, mencari kesalahan, iri, ya nggak bisa maju karena fokusnya orang lain. Ya, mestinya ia fokus untuk jadi berkat. Setiap orang ada porsinya sendiri-sendiri. Setiap orang dituntut sesuai kemampuannya. Kan begitu kan? Jadi fokus jangan pada kesalahan orang lain. Fokus pada orang lain itu lebih diberkati, aku iri. Salah. Oh, dia lebih diberkati dari aku senang. Happy, ikut happy kalau dia sukses. Mestinya begitu. Kalau tidak, saudara punya iri hati itu semangatnya Lucifer itu. Ya. Sebenarnya iri hati itu menghina Tuhan secara tidak langsung. Kenapa? Keputusan Tuhan ketika berkenan kepada Habel membuat Kain iri kan? Artinya apa? Kain panas hati. Artinya Kain sedang menghina Tuhan itu. Seolah-olah Tuhan keputusannya salah gitu. Banyak orang itu nggak takut Tuhan. Ya. Makanya pertanyaannya biasanya gini, Tuhan kenapa dia yang diberkati? Kenapa dia yang dipilih? Kenapa nggak aku aja? Seolah-olah Tuhan itu nggak bisa buat keputusan yang bijaksana. Orang yang iri hati menghina Tuhan. Hati-hati loh ya. Jadi bentuk iri itu macam-macam dalam hidup sehari-hari. Iri terhadap teman sendiri, misalnya. Ya kan, temanku itu kok kaya ya. Nah, iri. Mestinya kita senang dong kalau teman kita sukses, baik, sehat. Senang, ya. Iri pelayanan orang lain itu kok lebih diberkati ya daripada aku. Kok dia jemaatnya lebih banyak. Itu iri namanya. Wah, itu menghina Tuhan loh. Tidak beriman. Iman itu apapun yang Tuhan berikan kita bersyukur. Yang penting kita lakukan bagian kita. Kan begitu. Iri lalu membunuh seperti Kain membunuh Habel. Meskipun tidak membunuh secara fisik, membunuh secara karakter, menyebarkan berita bohong, merekayasa cerita, memfitnah. Itu asalnya dari iri hati itu, saudara. Ya, jadi orang yang iri hati biasanya dilanjutkan panas hatinya itu sabotase, tipu daya, licik, menyerang, memakai orang lain, licik-licik semua begitu. Itu iri hati ujungnya. Ya, jadi ada lagi yang iri kalau tetangganya beli TV baru. Mestinya kalau tetangganya beli TV baru kan kita senang, oh dia bagus ya. Syukurlah kita ikut senang, kan gitu. Orang yang iri itu orang yang error, saudara. Error, tidak bersyukur dan menghina Tuhan itu sebenarnya. Ya, makanya kita harus mengubah mindset, mengubah hati kita. Kita harus senang kalau lihat orang senang, sedih kalau lihat orang sedih. Sementara kita harus fokus pada bagian kita. Di mana kita diberi talenta 2, kerjakan 2. Diberi 5, kerjakan 5. Diberi 1, kerjakan 1. Jangan diberi 1 aja iri sama yang 5. Nah, ya. Jadi begitu. Iri hati itu sebenarnya gejala sakit jiwa sih, saudara. Kenapa kau iri? Apa hakmu iri? Kalau kamu ingin seperti dia, berprestasi juga,
itu bagus. Tapi kalau iri itu lain. Kalau iri itu bagaimana menjatuhkan, merekayasa ini itu, sabotase. Aduh saudara, banyak orang itu irinya besar kepada orang lain. Ini nggak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Terikat ya kepada hatinya yang jahat itu. Mari kita bertobat lagi saudara. Jangan pernah iri kepada siapapun. Setiap orang ditaruh Tuhan di tempatnya masing-masing. Setiap orang diberi talenta masing-masing. Mari kita mengerjakan bagian kita di tempat kita masing-masing. Ya, jangan iri-irian. Sesama pelayan Tuhan tidak perlu iri-irian. Ya, saling mendukung. Ya, didukung. Karena ini pekerjaan Tuhan, gitu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau kami diingatkan supaya kami tidak punya roh yang iri hati. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ada gerejamu di tempat kami. Gereja Mula-Mula GMM. Kami mengucap syukur ada tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Kami juga mengucap syukur terhadap semua pelayan Tuhan yang dengan setia, tulus, dan baik melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami mau sambut hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.